tentang perintah sholat ya. Oke. Surat Al-Isra 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Tapi suara abang itu kebanyakan ekonya loh bang. Suara abang itu kebanyakan eko. Bagusan suaranya itu biasa aja bang gitu. Ya udah nggak pakai echo ya. Udah masih. Ya silakan. Ya silakan. Ulangi ya, diulangi ya. Iya. Enggak, lanjut aja. Kami tadi dengar, lanjut aja. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu li yaumil ya itulah ya. Ya itulah ya. Bertanya ya. Baik, artinya dulu bang, artinya biar saya artikan ya. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi di sekelilingnya gitu. Silakan lanjutnya. Ya, yang ingin saya tanyakan itu Bang, apakah benar bahwa Masjidil Aqsa itu dibangun setelah Muhammad meninggal dunia? Baik, minta saya jawab. Hadisnya mana gitu ya? Sama hadisnya gitu. Baik, saya jawab. Jadi ayat ini bang, ayat ini ditafsirkan. Sekali lagi ya, ayat ini ditafsirkan oleh para penafsir itu berbicara tentang Muhammad. Padahal di situ bang tidak tertulis siapa di situ yang diperjalankan. Hanya dikatakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya ini? Who knows? Nggak tahu bang. Siapa ini? Berbicara tentang siapa? Nah, kalau misal ini kita berspekulasi dulu. Kalau misalnya itu berbicara tentang sang nabi, maksudnya Muhammad, ya bang ya. Bagaimana mungkin Muhammad itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Sementara penyebutan Masjidil Aqsa atau pembangunan Masjidil Aqsa itu terjadi di zamannya Umar Ibnul Khattab. Ya, silakan baca sumber-sumber Islam sendiri, Bang. Bahwa yang membangun Masjidil Aqsa itu pertama kali adalah Umar Ibnul Khattab. Penyebutan itu baru muncul di zaman Umar Ibnul Khattab. Saya kasih contoh. Kalau teman-teman nggak bisa mencerna perkataan saya begini. Bang, kapan ada penyebutan Masjid Istiqlal? Ya, setelah dibangun. Setelah dibangun. Baru ada. Setelah dibangun. Teman-teman tahu ya, Masjid Istiqlal itu posisinya dekat Monas itu. Seberangnya Monas. Nah, kapan itu dibangun, teman-teman? Kapan? Itu dibangun ketika pertama kali itu ada. Sebelumnya, sebelum itu dibangun nggak ada penyebutan Masjid Istiqlal. Betul nggak? Entah apa dulu Masjid Istiqlal itu dulu bekas apa juga kita nggak tahu. Nah, bagaimana mungkin penyebutan Masjid Istiqlal bisa ada di zamannya VOC? Tentu nggak bisa, karena itu dibangun setelah VOC angkat kaki dari Indonesia, betul? Ya, betul. Jadi tidak masuk akal kalau ada kata-kata diberkatilah dia yang memperjalankan Dendeles dari Masjid Istiqlal sampai Panarukan. Loh, Istiqlal nggak ada di zaman Dendeles, nggak ada, betul nggak? Nah, berarti kuat dugaan bang, kuat dugaan surat Al-Isra ayat yang pertama ini muncul setelah Muhammad sudah meninggal. Surat Al-Isra ayat 1 ini itu muncul di zamannya Umar Ibnul Khattab dan itu didukung oleh sumber-sumber literasi Islam bahwa pembukuan Al-Quran itu dilakukan setelah Muhammad meninggal. Saya tanya dulu sama Anda. Bang, jujur Bang, setelah Anda belajar agama Islam, apakah Al-Quran dibukukan setelah Muhammad meninggal? Dibukukan setelah 300 tahun Muhammad meninggal. Enggak sampai 300 tahun Bang, kita jujur. Al-Quran itu dibukukan setelah Muhammad meninggal Bang.
Ya. Jadi di zamannya para sahabat barulah Al-Quran itu ada. Di zaman Muhammad belum ada Al-Quran, Bang. Makanya kuat dugaan surat Al-Isra ayat yang pertama itu bukan berbicara tentang Muhammad, Bang. Begitu. Yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Seperti itu. Silakan. Pertanyaan berikutnya, Bang. Udah mungkin semuanya aja dulu ya, Bang ya. Nah, tapi Bang, begini. Ya. Baik, tapi ini menjadi satu pertanyaan, Bang, ya. Saya balikkan dulu surat Al-Isra ya, itu surat yang ke-17. Kebetulan saya ini adalah seorang yang membidangi kajian-kajian Al-Qur'an ini, Bang, ya. Bahkan saya mengatakan tidak ada orang di bawah kolong langit ini yang lebih ngerti Quran daripada saya. Iya, Bang. Karena ini memang bidang saya ini, Bang. Kajian saya ini. 14 tahun saya, Bang, mendalami, Bang. Oke. Di dalam surat Al-Isra, ini surat yang ke-17 ya, Bang ya. Kelihatan ya? Oke. Kalau kita melihat susunan ayat-ayat ini, Bang, susunan ayat-ayatnya misalnya ini ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, dikasih dalam kurung kan? Karena menurut mereka ini maksudnya Muhammad. Pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha besar, maha melihat. Jadi ayat yang pertama berbicara tentang Muhammad, betul? Kalau ayat yang pertama berbicara tentang Muhammad, coba lihat ayat yang kedua. Dan kami berikan kepada Musa kitab dalam tanda kurung Taurat. Dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan berfirman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Coba, Bang, kalau ayat pertama ini berbicara tentang Muhammad yang diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kenapa tiba-tiba ayat yang kedua berbicara tentang Musa? Dan tiba-tiba ayat yang ketiga berbicara tentang Nuh. Coba ya, ini berbicara tentang Muhammad. Pergi ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kemudian ayat kedua, dan kami berikan kepada Musa kitab. Terus yang ketiga, keturunan yang kami bawa bersama dengan Nuh. Coba, apa hubungannya ayat 1, ayat 2, ayat 3? Dan kami tetapkan kepada Bani Israel. Nah, jadi, apakah Anda melihat ada keteraturan susunan dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4? Contoh, Bang, kalau Anda ingin membuat laporan, misal begini, saudara-saudara yang terhormat, pada hari ini Pasar Jatinegara kebakaran. Kemudian ayat yang kedua, istriku, apakah Anda sudah mengantar anak sekolah? Terus yang keempat, kemarin saya pergi bersama dengan Juma, makan dan minum di restoran nasi Padang. Terus yang kelima, yang keenam, sesungguhnya bintang itu tersusun atas gas-gas beracun dan ini apa gitu kan? Poinnya apa? Poinnya seperti itu, Bang. Jadi makanya saya bilang begini, Bang. Sebenarnya apakah Quran yang ada di tangan teman-teman sekarang ini itu benar-benar Quran yang orisinil? Karena menurut sejarah literasi daripada kalian sendiri, pembukuan daripada kitab Quran itu sebenarnya terjadi setelah Muhammad meninggal dunia. Begitu, Bang. Nah, kan? Ya memang itu aja dulu ya, Bang ya. Sebagai perkenalan aja dulu. Mungkin nanti ke depannya ada pertanyaan. Tapi Anda Muslim betul ya? Ya, betul. Iya, betul. Baik. Pesan saya begitu, Bang. Saya yang sudah mendalami agama, saya sudah betul-betul membaca Quran, saya betul-betul sudah membaca Alkitab, sudah saya pelajari. Intinya cuma satu, Bang. Datanglah kepada Yesus. Di mana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran dan hidup. Itu. Ya, seperti itu. Ya. Oke? Ya, terima kasih, Bang. Sama-sama, Bang. Sama-sama. Saya turunkan ya. Oke.
Ya, silakan yang lain.